Pak, nyuwun sewu. Sewu, Pak. Derek pirsa. Nggih. Nggih. Pangaken. Oh, nggih. Kula Pak Nur Haryanto, Bapak Sanjaya. Oh, nggih, nggih. Keng pundi? Nggih, repoti sedap saged, Pak. Nggih. Ngeten. Saking Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Sengat. Pak. Oh, senang mriki. Nggih, nggih. Badhe menggali tentang sejarah Kabupaten Sengat. Niki kok wonten tanah Polri. Kula mireng-mireng niki lokasi tangsi niki pripun, Pak, ceritanipun? Niki, tanah niki. Nggih, nggih. Ini tanah Polri niki, milik Polri. Oh, ngaten. Polri. Nggih, nggih. Itu ceritanya panjang. Ini sejarahnya sudah lama sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Pak paringasma sinten, Pak? Widodo. Pak Widodo, nggih. Pak Wid. Saged ngrepoti jenengan kedap mawon kula kepengin ngobrol Oh, nggih. tentang sejarah mriki. Nggih, sakit. Nggih, ngapunten Pak. Pak Widodo nggih. Nggih. Mriki mawon napa? Teng mriki mawon monggo. Mari kesian Pak, ketemu ora kelompok nih. Mohon garing. Beneran niku. Monggo, kula tak anu nyisih nyusun. Monggo, pinarak. Nah, esok-esok dapat kopi nih. Kopi Pak. Iya kali ngopi. Nah, Nesis, Pak. Ki pundi mawon niki, Pak? Nggih, ngeten Pak Wid. Niki wau kula kan kalih rencang beng-beng jajah desa Milanpuri. Terus iki mau kersane napa? Nggih, ngeten Pak Wid. Sepindah malih kula kalih Pak Sabti. Niki kan pengurus Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Sengat. Oh, nggih. Makanya kula kan mumpung-mumpung. Ono jujur napa? Nggih, wonten wilayah Sengat niki dalam rangka menggali tentang sejarah Kabupaten Sengat. Oh, nggih. Karena kula niki wau kok kepanggih jenengan, nah wilayah tangsi dan sebagainya kula kan mboten ngertos to, Pak. Nggih. Kula kan mboten ngertos. Nggih. Makanya jenengan kan priyantun mriki. Nggih. Kula kepengin ngertos tentang sejarah wilayah mriki. Naminipun napa niku Tangsi. tanah Polri kan ngoten. Nggih, niku pripun Pak Wid. Nggih, monggo Pak Wid jenengan cerita iki kula tulise ceritane jenengan. Nggih. Monggo. Lek tangsi niki kan tanah kat zaman pemerintah Hindia Belanda niki memang miliknya pertama Belanda ya, karena sing nempati teng mriki niku kan umumnya kan polisi dan zaman Republik kemerdekaan akhirnya beralih aset-aset ini pindah ke milik Polri. Ibu saya dan mbah saya itu dibesarkan di sini. Oke, ibu saya itu usia anak-anak dibesarkan di sini karena mbah saya itu juga polisi di zaman Belanda. Akhirnya perpindahan dari Belanda ke Republik, yang mbah saya juga akhirnya masih menjabat polisi di zaman Republik. Ya saya Pak Wid, saderengipun dipun lanjut kinten-kinten tahun pinten Pak? Nah, ibu saya itu kan kelahiran tahun 1926.
Terus hidupnya di sini tuh tahun 1930. Karena polisi itu kan pindah-pindah di Wates, di Pare, ya, di Tulungagung, ya, di Sengat. Nah itu berapa tahun itu Mbah sama ibu saya, karena ibu saya itu anak Barep, ya. Jadi hidupnya di Tangsi ini. Ya, Tangsi ini sangat luas. Dulu sebelah pojok sana itu yang dekat masjid itu kandang anjing herder. Kan polisi kan punya anjing. Nah ini depan ini rel kereta api. Oh, begini jalan Ini rel kereta api, sebelumnya kereta angkut. Kereta angkut Glori. Ini ke barat, terus lurus ke Cempaka, setelah renang itu terus ke barat, ke Busri Bidan ke utara itu, akhirnya yang ke utara nyempal ke Gembongan Cangkring pabrik tepung, yang ke selatan nyempal ke pabrik Kunir, pabrik gula di Unut. Jadi ini lintasan rel kereta api. Zaman dulu. Lori ya Pak? Lori, namanya lori. Oh, dados sing nyempal ngidul niku lewate tretek sing rumiyin wonten Karanggayam niku berarti. Nggih, Karanggayam Pasar Templek itu kan satu ketambangan, yang satu nyempal, itu kan ada bekas jembatan ambrol. Itu dibumi hanguskan oleh pejuang Republik zaman agresi tahun 1948, 1949. Supaya akses Belanda itu terputus. Jadi ini memang tanahnya Polri, sampai detik ini juga tanahnya Polri. Ya. Jadi namanya Tangsi. Tangsi itu adalah sebuah barang itu sama dengan perumahan, pemukiman khusus miliknya dinas tertentu, yaitu polisi Belanda. Jadi yang di sini itu juga pejabat-pejabat kalau pagi itu berangkat naik sepur kecil yang namanya Montik. Montik itu berisi 4 orang, ada lokomotifnya kecil, terus menuju ke kantor. Kantornya mana? Kantornya ada di Cangkring, di pabrik tepung Gembongan. Yang satu kantornya di loji-loji yang sekarang kantor polisi, kecamatan, dan Koramil. Itu juga namanya loji, itu dilintasi rel kereta api. Karena zaman agresi 1948-49 itu dibumi hanguskan oleh pejuang-pejuang Republik. Dan ini sekarang kan bangunan baru, Koramil, kecamatan, kantor polisi. Nah itu, jadi ada rentetan hubungan sejarah dengan Tangsi. Jadi Tangsi ini lebih tua. Dados kantor polisi di Srengat itu yang pertama manggone nggih wonten. Bukan kantor polisinya bukan di sini, tapi di sini perumahan. Perumahan polisinya. Perumahan polisinya wonten mriki. Iya, polisi Belanda itu kalau dulu namanya aparat penegak hukum. Nggih. Tapi lek kantor polisinya Srengat yang pertama ini wonten Kantor polisi yang dulu itu menurut informasi itu timurnya kan ada Indomaret itu. Oh iya. Itu dulu kantor polisi. Terus setelah itu pindah ke depannya Puskesmas yang sekarang itu pom bensin. Itu juga kantor polisi. Terus pindah lagi ke bekas rumah-rumah Belanda yang namanya loji. Ya, loji itu bangunan tembok besar-besar, rumah zaman kuno, tapi dibumi hanguskan oleh pejuang Republik. Akhirnya kantor polisi juga pindah di situ. Kantor polisi yang sekarang itu yang terakhir berarti Pak? Iya, yang setelah terakhir perpindahan dari depannya Puskesmas yang di seputar pom bensin, itu dulu kantor polisi. Tapi sebelumnya ada di Indomaret di Timur Pasar. Nah itu. Yang di seputaran pasar Indomaret, kemudian saking pom bensin. Niku perkiraan tahun pinten Pak? Nah, kalau yang kantor polisi di Indomaret itu saya belum menangi. Tapi saya yang menangi kantor polisi yang ada di depan rumah sakit Puskesmas. Ya. Itu di sebelah baratnya rumah Pak Jailani Lurah. Itu dulu rumahnya di situ Pak Jailani Lurah Srengat itu. Ya, sekarang untuk pom bensin, untuk nasi padang, untuk ruko arloji. Nah itu di situ tempatnya kantor polisi. Paten-paten pindah nilai. Sak ngajenge BRI ngajengipun fotokopi Sadewa niku Sadewa. Itu kantor polisi perpindahan terakhir sampai detik ini. Niku perumahan Belanda. Oh, perumahan Belanda. Itu pejabat-pejabat yang menempati namanya rumah loji. Di situ ada
jabatan mantri dan jabatan apa saja itu, tapi bangunan itu dibumi hanguskan oleh pejuang-pejuang Republik, termasuk yang akan dibumi hanguskan itu termasuk Pegadaian. Pegadaian itu gagal. Lalu Kawedanan yang dulunya bekas Kabupaten Srengat itu juga mau dibumi hanguskan, tapi gagal. Tapi yang berhasil adalah jembatan pabrik minyak gula. Terus nyata Pak Win, ini tertarik sangat ketika jenengan mau cerita bahwa Kawedanan Srengat itu dulu pernah menjadi pendopo bupati. Nah, ini sangat menarik Pak Win. Jadi artinya apa? Ketika saya bersama teman-teman ini menggali tentang sejarah Srengat, ini ketoke ada sisi yang memang saya cari. Ya. Contohnya bahwa Pak Widodo tadi menyampaikan yang sekarang imigrasi dulunya adalah Kawedanan itu adalah pendopo kabupaten. Ya, betul. Ngoten Pak Wid nggih. Ya. Begini, Nggih. jadi itu yang sekarang imigrasi itu adalah kelanjutan perjalanan sejarah dari Kawedanan. Nggih, nggih. Kawedanan dulu namanya Pembantu Bupati di Srengat, yang tahun 2021 itu dihapus karena otonomi daerah. Tetapi sebelum Kawedanan itu adalah kabupaten. Jadi Srengat itu pernah menjadi status pemerintahan kabupaten. Pak, monggo tunjukin Pak. Seputar pada tahun 1765 sampai 1830-an. Oh ya ya ya. Tapi karena Srengat ini tempatnya bermukimnya laskar-laskar Diponegoro, ya, termasuk itu priadi, pedagang, ya, santri, rakyat jelata, ya, sehingga di sini menimbulkan suatu konsolidasi api nasionalisme dari Diponegoro, dan Belanda tidak mau kecolongan lagi. Akhirnya Belanda segera mencegah adanya itu atas dasar kekuatan hukum perjanjian Spreh. Inilah yang digunakan kekuatan hukum Belanda untuk menghapus Kabupaten Srengat, menggeser menjadi Kawedanan atau Onder Regenskap. Ya kan Pak Wid. Ya. Ini kelihatannya sangat menarik. Ya kan Pak Wid, ini kula nyon pirsa. Saya kan disuruh mencari tentang sejarah Kabupaten Srengat. Hubungannya Tangsi utawi tanah Polri niki kalih Kabupaten Srengat niku pripun? Wah, itu beda zaman. Memang betul Srengat dulu adalah kabupaten, tapi periodenya sudah lain, jauh sebelumnya. Oh, 1765 sampai 1830-an. Sedangkan rel kereta api lori yang lewat sini mengangkut pejabat yang di Tangsi itu periodenya 1900-an. Oh, ya. Jadi perumahan-perumahan ini jayanya di Tangsi itu pada tahun 1930-an. Oh, berarti Kabupaten Srengat itu sudah Jauh sudah dihapus. sudah dihapus nggih. Berarti kabupaten sudah ke Kabupaten Blitar berarti nggih. Sudah. Srengat sudah bergeser menjadi Onder Regenskap atau Kawedanan atau distrik. Oh, ya. Jadi petingginya penguasanya adalah seorang Pedono. Oh, nggih. Terus kinten Pak Wid, sekitar tahun 1948 Oke. itu Srengat kan sudah menjadi Kawedanan. Sudah. Niku kinten Pedonone sinten Pak? Kalau tahun 48 itu kira-kira Pedononya itu di antara Pak Utomo, Pak Musigit, sama satunya Pak Suprapto, Wiryo Suprapto. Di antara tiga itu. Tapi di rumah wonten nggih nganu bukti-bukti ada nggih. Daftar Pedono Daftar Pedono ada nggih. Oke. Nggih Pak Wid. Kenapa di sini kok bisa dinamakan Tangsi? Tangsi itu apa, ya. Pak? Tangsi itu adalah sebuah nama, ibaratnya sekarang itu seperti asrama, mes, atau pemukiman khusus pada kesatuan-kesatuan seperti barak militer. Ini kan kepolisian. Ya.
Jadi namanya tangsi. Tangsi, Jadi tangsi itu tank. sebuah nama suatu lokasi tempat pemukiman. Itu bahasa asing itu. Oh, bahasa Belanda berarti nggih. Ya bahasa asing. Bahasa asing. Nggih. Tapi yang menempati mesti seperti institusi militer. Ya itu Polri kan juga dulu kan ikut juga militer juga. Gitu. Jadi perumahan-perumahan di situ ada kandang anjingnya polisi, herder itu sebelah dekat masjid itu. Berarti di sini rumah-rumah dulu Pak ya? Rumah-rumah dulu, jadi ada rumahnya pejabat, Ya. ada rumahnya setingkat apa ya, bawahan-bawahan. Dan berangkat ke kantor itu ya mulai dari sini, melalui naik numpak sepur kecil yang isinya 4 orang itu namanya montik. Montik itu lokomotif kecil. Ini kan gunung ini Pak ya? Ya. Kok bisa dekatnya gunung di sini? Nah, kenapa mendekati gunung? Ya. Karena gunung itu dari pemikiran geopolitik itu mempunyai sisi-sisi pertahanan yang cukup bagus. Oh, gitu Nah ya itu, Pak. jadi bisa untuk pertahanan, tameng, ya. tameng, ya, bisa untuk pengungsian, ya, bisa untuk latihan. Ini namanya gunung-gunung apa Pak di sini? Gunung Pegat. Gunung Pegat. Pegat. Oh, iya, Pegat. Jadi di lereng ini, lereng Lereng Gunung Pegat berarti ya. Terus saat ini ingkang menguasai lahan niki masih tetap kepolisian Pak nggih. Ya Polri, Oh, Polri, nggih. milik Polri sampai detik ini milik Polri. Dan sama Polri sekarang ditanami pohon pule. Pohon pule itu mahal itu. Ada kira-kira 2000 pohon pule lebih ini. Duh, niki wau Pak Widodo memang kan ngresiki mriki napa ngarit niki wau? Kebetulan saya rumahnya sini jadi tiap hari saya bubuti suket yang boleh suket. Oh, Mencari rumput, Iya. mencari rumput. Terus ngeten Pak Widodo. Iki pertanyaan malih. Ngapunten lho Pak Wid nggih. Iya, ngono. Kula nek ningali teng mriki wau jenengan kan cerita nek mriki adalah bekas perumahan polisi. Nggih, polisi. Nah, tapi ketawisen niki kan mboten wonten sisa-sisa napa niku bangunan. Iya, iya. Terus kinten-kinten lek sepengetahuan Pak Widodo niki sampai resik ngeten niki kinten tahun pinten Pak? Nggih. Yang jelas keluarga kami hidup di sini tuh kira-kira karena polisi ya kan hidupnya pindah-pindah. Iya. Yang jelas tahun 1937 itu sudah keluarga kami sudah pindah-pindah. Iya. Setelah itu kami tidak tahu pembongkaran atau pembersihan atau mungkin karena apa sehingga bekasnya sudah tidak ada sama sekali. Tetapi kalau saya kecil itu bekas yang terakhir sebagai bukti itu adalah kandang anjing. Kandang anjing ada teralai besi besar itu. Itu yang mepet masjid itu. Jadi masjid pun itu juga tanahnya polisi. Ya. Terus ngeten Pak Wid, ngapunten. Wau jenengan cerita bahwa di lokasi Anjing. tanah Polri niki sing pojok mriku kan wonten kandang anjing sing cedhek kalih masjid. Nah niki kula nyuwun pirsa. Kinten-kinten masjid niku rumiyin wonten napa setelah perumahan Polri niki istilahnya tidak ada kemudian didirikan masjid niku pripun Pak? Ya. Masjid itu kan bangunan baru ya. Bangunan baru sekitar 2010 ke atas loh. Oh, masih baru. Masih sedangkan banget ya. kandang anjing itu kan sudah hanya bekas-bekas, ya, tidak berfungsi. Ya. Ya, dalam artian memang betul mepet, tetapi fungsinya sudah lain. Ya, kalau kandang anjingnya itu kan di tahun berapa itu tadi Pak? Tahun 1937. Oh ya jauh banget, 2000. Karena polisi kan harus punya anjing waktu itu. Iya, iya. Berarti kan sudah tidak ada kandangnya, tinggal masjid yang ada. Kandangnya itu ya kokoh itu ya besinya besar-besar itu. Nggih. Sebelah utara itu.
Nggih, mau jelas Pak Wid. Nggih. Nun sewu. Ketahuisin jenengan kok saya Nggih. umpami suatu saat kula tindak datang dalam jenengan. Nggih, monggo monggo. Kula sak kanca saged nggih. Saged. Saged nggih. Dalamnya kan bukti toh Pak. Dalamnya kamu Pak Wid. Kalau tempatnya dokumen-dokumen sejarah itu di Jalan Raya Kauman, tepatnya di baratnya kantor Telkom, selatan jalan. Oh iya. Namanya apa Pak? Namanya? Ada apa namanya di situ? Perpustakaan Dokumenter. Namanya depan ada Oh, ada nama? guest house. Oh, guest house. Jadi itu di situ ada pusat informasi sejarah Kabupaten Srengat. Oke Pak Saudi. Ini ketok ya awake dhewe ini ketemu dengan orang yang memang benar-benar ngerti sejarah tentang Kabupaten Srengat. Berarti ahlinya ahli. Koyoke gitu, koyoke. Oh, Nah, oke, siap. suatu saat kita akan datang ke sana bersama teman-teman Pak Udi ya. Siap nih. Oke. Oke. Nggih, ngaten rumiyin. Oke, kalau tak ngapunten. melanjutkan niku Nggih. Sing tak ngarit dhisik. Kok Nggih. tak udan tak bonge dhisik. Ngapunten mboten Oke. diunjuk yen. Nggih, sampun. Nggih, monggo. Matur suwun Pak Wid Terima kasih nggih. banget Pak informasinya. Sik, kirumin. Matur suwun nggih. Nggih. Terima kasih. Salaman sik no. Salaman sik no. Nggih, matur suwun nggih. Ngapunten kula tak ndorong teng mriki mboten napa-napa, Dong. Ya, nggih. Matur suwun Pak Wid.